Hai guys, selamat berjumpa lagi dengan Nurman Amazing 313. Ini kita sedang mampir sholat zuhur di salah satu masjid di samping masjid ini dekat dengan SMK 2 Bandung, juga dekat dengan kantor Bupati, juga dekat dengan BIP Bandung Indah Plaza. Kita lihat-lihat keadaan di Masjid Agung Al-Ukhwah. Sini suasananya sejuk. Kita istirahat sejenak di masjid ini setelah sholat zuhur. Lihat-lihat suasana di Masjid Agung Al-Ukhwah. Jika ada rezeki kita, silakan untuk sedekah infak. Semoga Allah akan mengganti dengan yang lebih banyak dan barokah. Indah sekali arsitekturnya. Masjid Agung Al-Ukhwah. Apapun aktivitas Anda, jangan sampai terlupakan kita sebagai orang Islam. Sholat 5 waktu harus kita tegakkan. Nasihat ini bukan nasihat yang nasihat sholat 5 waktu adalah bukan nasihat yang perlu kita ingatkan secara terus-menerus. Maksudnya, intinya kita sebagai orang Islam itu kewajibannya itu sholat 5 waktu adalah ibarat kita makan. Jadi kita sebagai orang hidup itu harus makan. Sebagai orang Islam itu harus sholat 5 waktu. Nasihat ini nasihat yang selalu digembor-gemborkan oleh orang tua kita. Ingin mempunyai anak yang soleh, solehat.
Dan sudah selayaknya bahwa bab sholat itu sudah kita pahami dari sejak kecil. Bahkan kita mempunyai anak diajarin sholat jika usia 10 tahun belum melakukan sholat itu maka pukullah. Makanya dari usia 7 tahun kita sudah latih untuk mendirikan sholat. Sudah selayaknya kita orang Islam yang ingin masuk surga selamat dari neraka ya masa sholat sampai ditinggalkan. Di dalam Islam itu banyak bab-bab yang harus kita pelajari. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Sudah selayaknya bab yang pertama adalah bab sholat yang kita pelajari. Agar kita tertib, bahkan sholat adalah cerminan ibadah kita. Kalau sholat kita rusak, maka rusaklah semua amalan kita. Jadi nasihat untuk para pemirsa Nurman Amazing 313, yang namanya sholat itu 5 waktu. Adapun pelaksanaannya bagi musafir bisa dikodok kosor. Bagi yang ketiduran juga bisa disaur di waktu yang lain. Jika kelupaan juga bisa pada saat kita ingat maka sholatlah. Jadi tidak ada kata untuk tidak sholat. Sebenarnya demikian di dalam Islam ini. Tidak ada kata untuk tidak sholat. Lagian kalau kita usianya udah berapa, tinggal berapa, kalau masih bab sholatnya nggak paham atau masih berantakan, sholatnya masih berantakan, gimana kita ini mau mati? Masa bab sholat aja nggak paham-paham, sedangkan dalam Islam itu banyak sekali bab yang harus kita pelajari. Ada bab puasa, bab sodako, bab haji, umroh dan sebagainya. Kita kembali lagi bab sholat, jangan sampai kacau lagi. Makanya yang namanya sudah berilmu itu beramal. Kita meraih pahala, kita melaksanakan kewajiban. Dalam Islam itu adalah sholat. Udah bukan kayak anak kecil lagi kita di sholat itu keperluan kita, bukan keperluan orang tua kita, bukan keperluan tetangga kita mungkin. Ini orang kita udah mau mati masih berantakan sholatnya. Sungguh terenyuh hati saya. Ingat mati datangnya sewaktu-waktu. Dan kita setelah mati tidak bisa balik lagi ke dunia ini. Makanya kalian jangan sampai banyak nonton film-film jahiliyah. Yang mana film jahiliyah itu seperti apa judulnya tuh?
Pokoknya intinya orang yang sudah mati itu kok bisa jalan-jalan lagi, bisa balas dendam. Itu pemikiran jahiliyah. Orang yang sudah mati itu perkaranya besar. Boro-boro inget boro-boro inget sama keluarga, diri sendirinya aja udah mencekam. Ya tergantung amalan kita di dunia. Ya guys, udah gede lah, udah pada dewasa. Pahami betul bab sholat. Dunia itu sibuk. Jangan sampai kita itu disibukkan oleh Allah, sehingga kita tidak bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai hambanya. Sempatkan kewajiban kita, jangan ngurusin kesibukan melulu. Jadikanlah usaha Anda apapun itu untuk meraih pahala yang sebesar-besarnya. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Salam Epopedia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.